Halo teman, balik lagi sama gua Noval Sentana di channel Berbagi Aja, karena berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Nah, sesuai dengan judul yang gua buat tentang no atomizer, check atomizer, atau short atomizer, simak videonya. Nah, jadi gini, kenapa gua hubungkan dengan fitting lampu di rumah? Ya, jadi sebenarnya prinsipnya adalah fitting lampu dan listrik yang ada di rumah. Kenapa lampu pijar atau lampu bohlam itu putus? Biasanya penyebabnya satu, dia terjadi korslet karena ada cairan atau ada air di dalam fitting atau di kabel sehingga lampu putus, atau bisa juga terjadi mati listrik karena korslet. Nah, itu juga yang bisa terjadi sama mod kita ya. Cuman kalau di rumah itu kan ada sikring yang untuk menjaga itu tidak terjadi kebakaran, biasanya bertujuan untuk mencegah arus pendek itu, mencegah short itu. Sama juga seperti mod yang dilengkapi dengan chip itu biasanya ada pencegahan untuk tidak terjadi korslet. Ya, jadi fungsi chip itu adalah untuk menahan apabila ada terjadi korslet. Nah, itu juga sama seperti no atomizer. Kalau no atomizer bisa terjadi sudah pasti karena atomizer tidak terdetek oleh mod. Ya, bisa jadi terjadi kalau misalkan modnya itu mod yang clone seperti yang pernah gue bahas sebelumnya, ternyata dia tidak ada pairnya sehingga gue tambahkan solder di bagian pin konektor modnya. Sama seperti lampu pijar itu kan gitu, fitting dengan lampu, ada pin di tengah lampu pijar itu dan ada drat di sampingnya. Nah, dratnya itu yang menghubungkan mereka dan pin di tengahnya itu, sama seperti ini. Nah, kalau misalkan no atomizer sudah pasti atomizer tidak terbaca, bisa karena itu atau bisa karena coilnya tidak ada. Nah, kayak gitu. Tapi coil tidak ada berarti tidak mungkin dong, karena pasti kita mau vaping pasti sudah harus ada coilnya. Biasanya terjadi tidak menyentuh, atau juga memang karena ada bagian kabel atau leaking di bagian dalam, jadi harus dibongkar. Contoh seperti ini, mod ini baru dibongkar sama teman gua. Di dalamnya ini leaking. Ya, dia terjadi bukannya no atomizer lagi, tapi modnya mati. Karena apa? Basah, sama seperti yang tadi gue jelasin masalah fitting di listrik rumah, fitting lampu di listrik rumah. Kalau ada air atau korslet ya bisa jadi listriknya mati gitu. Sama juga seperti mod, biasanya ya harus kita bersihkan kalau itu benar-benar device-nya mati. Tapi kalau cuma no atomizer atau cuma short atomizer atau cuma no atomizer, coba pastikan pakai baterai yang bagus ya. Jadi entah kalian punya mod yang bagus atau yang clone, yang pasti baterai harus bagus. Itu satu. Kedua, kalau misalkan kalian pakai single baterai seperti ini, coba pakai single coil. Kenapa pakai single coil? Biar tenaga yang dihasilkan lebih besar atau kuat untuk firing. Karena kan ohm yang dipakai di single coil misalkan 0,3, kalau pakai dual coil pasti jadi 0,15. Kalau di single coil 0,4, kalau di dual coil pasti 0,2. Jadi semakin kecil ohm yang dipakai, semakin besar watt yang dibutuhkan. Ya, kalau pakai single coil terus atomizernya pakai dual coil, kemungkinan power yang dihasilkan oleh baterai itu kurang, walaupun bisa kuat karena ini misalkan iStick Pico ini 75 watt maksimumnya, tapi belum tentu juga baterainya itu mumpuni untuk tenaga seperti itu. Jadi saran gua
Kalau pakai single baterai, pakai juga single coil. Kalau pakai dual baterai, pakai dual coil juga insya Allah lebih aman. Jadi kayak gitu. Nah, masalah short, bener-bener short ya, sehingga menimbulkan maut mati, itu nanti kita tanya temen gua yang benerin jadinya, temen gua yang benerin ini ya, karena ternyata setelah dibuka leakingnya dari liquid sisa-sisa masih banyak. Itu jadi buat kalian yang masih bingung, masih nanya kenapa ini no atomizer, kenapa ini check atomizer, kenapa ini short atomizer, coba pastikan hal-hal yang tadi gue jelasin. Perhatikan baterai, perhatikan juga coilnya. Nah, kalau misalkan terjadi hal-hal yang lebih ribet lagi, saran gue simpelnya kalian bawa ke toko handphone yang kalian kenal atau yang asik lah mungkin orangnya gitu. Mereka pasti ngerti untuk benerin ini, karena secara teknis ini lebih mudah daripada membetulkan handphone. Atau cari juga teknisi elektrik lah yang mengerti soal elektrikal, pasti dia akan bisa menyelesaikan masalah itu. Biasanya seperti itu, karena teman gue ini dia bisa benerin ini padahal bukan orang elektrikal, bukan teknisi handphone juga, dia musisi juga, tapi karena mengerti tentang elektronik, setidaknya pasti bisa membenarkan ini. Itu sih menurut gua. Buat simpelnya, kalian yang masih nanya tentang no atomizer, tentang check atomizer, coba diperiksa hal-hal yang tadi, dan saran gua coba tanya ahlinya, cari teman yang mengerti. Kalau tidak ada teman yang mengerti, coba aja bawa ke toko handphone terdekat. Semoga video ini bermanfaat, semoga berguna, semoga penjelasannya jelas, karena ini sudah mau pagi. Apabila ada kesalahan, apabila ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Apabila ada yang salah dari gua, coba komentar aja, tolong direvisi, revisi ya, diperbaikilah ya, karena kita saling berbagi. Di komentar kalian mau berbagi apapun, silahkan. Di komentar kalian mau nanya apapun, silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.